Halo teman-teman, kami ada di samping papan nama Playtime Company. Seluruh pabrik mainan berada di sana. Beberapa eksperimen menyeramkan pernah dilakukan di sana. Dan baru-baru ini, pabrik mainan itu meledak. Jadi hari ini, tim Slav akan mencari tahu rahasia menyeramkan dan gelap apa yang dimiliki pabrik itu. Ayo teman-teman, ayo pergi. Diketahui bahwa di perusahaan Playtime, pabrik mainan membuat beberapa mainan yang sangat menyeramkan. Teman-teman, lihat. Apakah ini tangan seseorang? Ini bukan tangan sembarang orang, tapi tangan prototipe. Ini bos utamanya. Ini monster sebenarnya dari pabrik mainan ini. Oh, tunggu. Kamu bicara tentang badut mekanik besar itu. Seperti monster, kan? Ya, dan itu punya kaki laba-laba. Ini sangat menyeramkan dan menjijikan. Tapi lihat, ini seperti bekas terbakar. Padahal tidak ada api dan benar-benar meledak. Jika prototipe. Tangan, di sini. Prototipnya di mana? Ya ampun. Mungkin ada di sekitar sini. Jadi kita benar-benar harus diam dan sesenyap mungkin. Tapi lihat teman-teman, ini adalah kamera genggam. Ya, mungkin kita bisa menemukan beberapa video di dalamnya. Mari kita periksa kameranya. Apakah ini berfungsi? Ya, ini berfungsi. Teman-teman, ini berfungsi. Sekarang saya cari file video dan sudah menemukan satu. Mari kita putar. Prototipnya ada di sini, membeku dalam es. Ini adalah seorang ilmuwan dan dia sedang membicarakan prototipnya. Dinin adalah satu-satunya yang menahannya. Makhluk ini bisa membentuk dirinya kembali, bahkan dari bagian-bagian yang terpisah. Ya Tuhan, Alex, ini prototip tangan yang dibekukan dalam es. Jangan keluarkan dari es. Jika terbangun, ia akan kembali menyusun diri dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Ya ampun, jika prototip dikeluarkan dari es, ia bisa menyusun diri sendiri lagi. Itu benar-benar abadi dan menjadi ancaman bagi umat manusia. Ya Tuhan. Namun, itu juga berarti dia membeku. Dan kita agak aman sekarang. Tapi aku masih berpikir bahwa kita bisa menemukan banyak mainan berbahaya di sekitar sini. Dan jangan lupa teman-teman, kita harus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di pabrik mainan itu. Dan rahasia gelap apa yang disimpan oleh pabrik mainan tersebut. Kalian bisa dengar itu teman-teman. Itu tadi suara Hagi-Wagi. Ayo kita merangkak agar makhluk itu tidak melihat kita. Kalian dengar tadi? Itu dari arah kita datang. Kita harus bergerak. Mainan menakutkan ini hidup. Aku nggak mau ketemu atau dimakan Hagi-Wagi hari ini. Teman-teman, ayo Alex, kita sembunyi di balik pohon. Alex, teman-teman, lihat. Ya ampun, apa ini upacara minum teh? Ini adalah pesta teh Lily Love Braids. Aku kenal gadis itu, Lily. Dia suka bermain dengan mainan dan dia suka minum teh. Oh, ini berlumuran darah. Ya, Lily Love Braids. Dia sangat maniak dengan pesta minum teh. Biasanya, dia memancing mainan untuk minum teh bersamanya. Jadi, itu berarti mainan-mainan ini dulunya hidup dan sekarang sudah mati. Lihat darah pada mereka. Ori, apa itu? Lihat, apa yang ada di teh itu? Ini beberapa foto. Oh teman-teman, lihat. Ini adalah Lily Love Braids. Dan dia mencoba membunuh ilmuwan itu. Arti, aku menemukan satu lagi. Apa? Lihat, orang gila ini. Lily Love Braids menangkap para ilmuwan dan memaksa mereka minum teh bersamanya. Arti, ini sangat menyeramkan. Aku tidak mau minum teh atau dimakan Hagi-Wagi. Kita harus pergi. Teman-teman, ayo pergi. Arti, tunggu. Semakin mereka masuk hutan, semakin banyak bahaya yang kita temui.
Menurutku, strategi terbaik adalah tetap di sini dan aktifkan drone untuk memeriksa area ini dulu. Ya teman-teman, aku lupa bilang. Hari ini aku bawa drone. Aku akan menyiapkannya sekarang dan kita lihat apa yang ada di sekitar. Ayo pergi. Ayo pergi. Alex. Ayo. Sekarang drone sudah di udara. Ya, ayo naik lebih tinggi. Ya, kita bisa melihat hutan bersalju. Ya ampun, besar sekali. Iya. Kalian dengar Hagiwagi teriak lagi? Ya ampun, iya, aku dengar itu. Kamu lihat sesuatu dari drone itu? Ada dua makhluk yang saling bertarung, yaitu Hagiwagi dan Lily Lovebird. Ya ampun, Hagiwagi sedang memukul kepala Lily. Namun, Lily membalas dengan memukul selangkangan. Ya ampun, lihat. Hagiwagi mencoba mencabut kepangan rambut Lily. Tunggu, apa yang terjadi teman-teman? Tidak ada Hagiwagi lagi, hanya ada kepala Lily dan ada darah di bawahnya. Aku pikir kita harus pergi ke tempat pertarungannya dan melihat apa yang terjadi. Kamu tidak paham kalau kita tersesat di hutan. Ya, kita tersesat. Tapi bagaimanapun juga, mungkin ada jalan keluar dari hutan ini. Oke, kita tidak punya pilihan lain. Teman-teman, ayo kita pergi. Ya, arti benar, pertarungannya sudah selesai, jadi mungkin kita bisa ke sana. Sepertinya kita sedang mengikuti jejak makhluk-makhluk yang kita lihat lewat drone tadi. Ya, lihat jejak kakinya, mereka menuju ke arah sana. Oh, teman-teman, sepertinya aku melihat area pertarungannya. Ini adalah kepangan Lily Love. Ya Tuhan. Mari kita lihat. Kita harus hati-hati. Hagiwagi ada di sini. Oke. Jika Hagiwagi mengalahkan Lily Lovebird, berarti dia sangat kuat. Lily, hanya kepalanya. Waspadai kepangannya, bisa menangkap dan membelitmu. Jika Hagiwagi memotong kepalanya, dia akan mati. Lihat berapa banyak logam di kepangannya. Ini benar-benar makhluk jahat. Apa yang coba dilakukan ilmuwan malang itu pada gadis kecil itu? Mungkin aku tahu kemana Hagiwagi pergi. Hagiwagi sedang berburu lagi. Artinya, Kita harus lari. kalau dia lari ke sana, kita harus ke arah berlawanan. Lebih masuk ke hutan. Ayo. Aku tidak mau ditangkap Hagiwagi. Hagiwagi tampaknya tertinggal. Jangan berhenti. Teman-teman, lihat. Tanda Poppy Playtime lagi. Iya. Ya, ini pabrik mainan Playtime sekali lagi. Ya, dan orang itu, lihat, ini jalan yang menuju ke pabrik. Ya Tuhan, Apa yang ada di jalan? aku tidak tahu. Teman-teman, bisa kalian baca itu? Waktunya bermain. Sangat rahasia. Bahan rahasia yang diklasifikasikan. Mungkin terjadi ledakan di laboratorium. Makanya folder ini jatuh dari langit. Aku penasaran isinya apa. Ayo kita tonton teman-teman. Ya Tuhan, lihat gambarnya. Iya, serem banget. Lihat yang biru itu. Mungkin ini Hagiwagi. Apakah dia dikembangkan di pabrik mainan itu? Iya, dia salah satu eksperimen. Dan ini cakar kisi-misi. Jadi mereka satu eksperimen. Dan lihat di sini. Ini adalah laboratorium tempat kami dibuat. Lihat rahangnya. Giginya sangat tajam. Teman-teman, ini menakutkan sekali. Aku gemetar dan benar-benar tidak mau dimakan makhluk ini. Ya, Arti, aku juga tidak mau. Tapi mari kita lihat, mungkin ada yang penting. Teman-teman, lihat. Ini prototip. Ya Tuhan, jadi Alex maksudnya apa? Prototip, bahaya sekali. Dia di luar kendali. Apa? Mungkin ledakan itu akibat prototip itu. Apa yang terjadi? Itu bisa melahap makhluk lain. Kita sebaiknya tidak berinteraksi dengannya. Dan dikatakan bentuk biologis yang dapat bereplikasi sendiri.
Sebaiknya kita tidak pernah bertemu prototipe itu di dunia nyata, karena makhluk itu adalah salah satu makhluk paling mematikan. Tidak apa-apa, dia membeku. Mari kita lanjut. Oh, ini Hagiwagi. Ya, tadi dia mengikuti kita dan ini adalah hasil ronsen dari makhluk itu. Ya ampun, dia punya cakar logam. Bayangkan betapa tajam dan mematikannya itu. Lihat sobekan yang dibuatnya. Melahap dagingmu. Ada apa di sini? Apakah ini Hagiwagi 2? Teman-teman, aku baru tahu Hagiwagi bisa berwarna pink. Arti, bukan. Itu bukan Hagiwagi. Itu temannya Hagiwagi. Bagian kedua dari eksperimen. Namanya Kisimisi. Dan sebenarnya gambar ini terlihat sangat berbeda dari yang lainnya. Ini seperti sangat ceria. Dan Cukup hangat. Aku tidak tahu. ada hal lain di folder itu. Ya, teman-teman. Aku menemukan ponselnya. Dan ponselnya tidak terkunci. Masih berfungsi. Oke. Apa isinya? Semacam peta. Ya, dengan beberapa koordinat di atasnya. Apa yang ditunjukkannya? Itu menunjukkan aku tidak tahu. Mungkin itu jalan keluar atau public Poppy Playtime. Aku tidak tahu. Aku pikir kita harus mengikuti jalur di peta. Dan mungkin kita akan menemukan rahasia gelap dari pabrik mainan Poppy Playtime. Mungkin kita akan menemukan jalan keluar. Kalian saja yang pergi. Aku harus mengumpulkan semua dokumen. Karena ini petunjuk penting. Ya Arti, tunggu aku. Jangan tinggalkan aku, teman-teman. Kita hampir sampai di titiknya. Dan itu ada di sekitar sini. Maksudku, ya, kita sudah tepat di koordinatnya. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Sebenarnya, Ini tidak terlihat seperti jalan keluar. Masih banyak pohon di sini. lihat, ada tanda di pohon itu. Mungkin kita harus mengikuti tanda ini. Aku tidak tahu apa artinya. Arti, tempat ini sangat aneh. Kenapa? Seperti ada tanda khusus. Dan lihat bannya, jejaknya. Oh, ya, mungkin. Ini adalah area nomor 8 dan orang-orang dari perusahaan sedang menyembunyikan sesuatu di sini. Mungkin ini adalah tempat penahanan. Prototype. Hagiwagi, jangan. Tidak, aku mulai panik. Ya Tuhan. Kamu benar-benar membuatku sangat takut. Oke. Tapi tunggu Arti. Jika ini lokasi penahanan dan tidak ada apa-apa, apakah segel penahan rusak? Apakah prototipe ada di sekitar sini? Iya. Teman-teman, ya Tuhan, ini prototipenya. Ya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh tidak. Kenapa? Kenapa kamu semakin dekat mengikutiku? Tidak, mundur. Ya Tuhan, teman-teman. Kalau kalian ingat, kita menemukan dokumennya dan di situ tertulis, jangan mendekat. Kita seharusnya tidak terlibat. Tapi seperti yang kamu bilang, mungkin itu membeku. Teman-teman, itu tidak bergerak. Ya, maksudku gerakan. Lihat tanganku. Tanganku gemetar. Ya Tuhan, Kita harus memahami apa yang terjadi. Mungkin prototipnya rusak karena ledakan. ya Tuhan. Apakah kamu bisa melihat sesuatu? Tidak. Masih belum cukup. Ya Tuhan, lihat prototip menyeramkan ini. Jari saya tak apa. Tidak apa-apa teman-teman. Arti, kamu bikin aku takut. Berhenti. Teriak seperti cewek. Serem banget. Giginya sangat tajam. Ya, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam. Teman-teman, lihat. Ini ada perekam di giginya. Mari angkat kepala dan dengarkan suara dari perangkat itu. Ya. Oke, Mari kita dengarkan. A very interesting situation.
Suaranya tidak enak dan terdistorsi. They can fire and explosions on me. Dia baru saja bilang itu selamat dari api dan ledakan. Dan itu berarti dia tak terkalahkan dan tak bisa dihancurkan. I've just recreated myself from many other parts. Ya, tubuhnya terdiri dari banyak mainan lain. Dia tak bisa dihentikan. Itu mendekati kita. Ayo lari, ayo lari, ayo lari. Alek, lebih cepat, lebih cepat. Lari, teman-teman. Kita harus lari. Hagi-Wagi di belakangku. Dia sangat menakutkan. Sini, nak. Aku akan memelukmu erat sekali. Sangat-sangat erat. Oh. Kisi-misi. Hagi sekarang sudah tenang. Ya, aku tenang. Oh, kisi-misi. Kamu suka Kisi-Misi? Ya, Kisi-Misi adalah teman Hagi-Wagi. Berikan aku gambar itu. Kamu menginginkannya. Ambil saja. Hagi sangat merindukan kisi-misi. Dia merindukan temannya, Kisi-Misi. Ambil ini. Kamu memberikannya padaku. Iya, Handycam lagi. Hagi-Wagi turun dan memberikannya padaku. Sekarang dia pergi. Ayo kita jalan pelan-pelan supaya kita tidak membuat Hagi-Wagi marah lagi. Alex, Ayo kita bersembunyi bersama Arti. apa yang terjadi? Kenapa Hagi-Wagi tidak memakanmu? Karena dia melihat Kisi-Misi dan itu membuatnya tenang. Dia malah memberiku ini. Apa? Dia punya kamera. Mungkin Hagi-Wagi ingin menunjukkan sesuatu lagi pada kita. Oke, kalau Hagi-Wagi yang memberikannya, mari kita lihat isinya. Ini menarik. Ya, ada sebuah file. Ya. Ayo kita putar. Kepada siapapun yang menemukan ini, saya punya pesan yang sangat penting. Dr. Sawyer. Apa? Komputer itu seperti monitor. Ya, dan ada pesan darinya untuk kita. Apa yang ingin dia katakan? Prototipe itu, dia benar-benar sekuat itu dan dia benar-benar tak terhentikan. Dia bilang prototip itu sangat kuat dan tak terhentikan. Dan kabar buruknya, siapapun yang melihat prototip, dia akan menemukannya dan mengeliminasi. Tertulis, siapapun yang pernah melihat prototip itu akan dibunuh. Oh, ya, kita semua terancam, termasuk kamu kameramen. Dan para penonton. Teman-teman, kita sudah kembali ke jalan dan pintu keluarnya ada di sana. aku akan membunuhmu. Kita akan mencari prototipe dari Poppy Playtime di dunia nyata. Jadi mungkin dia sudah rusak, itu sebabnya kita akan mencarinya sekarang. Ayo kita pergi ke arah yang salah. Sekarang, ayo. Kita akan mencari prototip itu di dunia nyata. Dan kita akan menemukannya di hutan terbengkalai ini. Ayo. Sepertinya di sana adalah area terlarang. Dan aku bisa melihat sesuatu di tanah. Itu prototipe yang tergeletak di tanah. Ya Alex, kamu benar. Ini prototip nyata, tapi kita harus melewati area terlarang yang sangat berbahaya. Jadi, apakah kita harus kembali, Slav? Mungkin itu masih hidup. Aku tidak tahu. Mungkin kita harus melewati untuk membelah prototipe, untuk melihat apa yang ada di dalam prototipe. Ayo, jadi kita semakin dekat dengan prototipe aslinya. Ya ampun teman-teman. Lihat, ini adalah prototip di dunia nyata. Ini benar-benar prototip yang sangat berbahaya dan sangat menakutkan dari Poppy Playtime. Aku penasaran apa yang terjadi di pabrik mainan itu.
ada kebakaran sehingga prototip rusak. Dia punya wajah yang sangat-sangat menakutkan dan dia juga punya kaki laba-laba mekanik yang sangat aneh dan yang paling menakutkan adalah lengannya. Lihat betapa seramnya lengannya. Aku sangat takut padanya. Slav, aku rasa dia masih hidup dan aku sangat takut. Jadi itulah kenapa kita akan membedah prototipe ini untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Jadi mari kita lihat apa yang ada di dalam prototipe ini. Aku melihat sesuatu yang aneh, seperti mainan. Mungkin dia menyerap mainan untuk jadi lebih kuat. Sepertinya ada sesuatu berwarna ungu yang keluar. Apa itu? Tampak seperti kepala terlepas. Ya, ini kepala Lily Love Braids. Ya ampun Alex, benar, ini adalah Lily Love Braids. Dia sangat kuat dan sangat berbahaya, tapi prototip itu sudah memakannya, jadi dia jauh lebih kuat daripada Lily Love Braids kan? Ya, tapi mereka berkolaborasi. Mengapa dia memakannya? Karena prototip itu monster jahat dan sangat berbahaya, dia menelan Lily Love Braids. Mari kita kesampingkan dulu. Menemukan Lily Love Braids di prototipe sangat berbahaya dan bisa jadi ada mainan jahat lain di sana. Mari kita lanjutkan dan lihat isi prototip. Astaga teman-teman, itu apa? Benda-benda ini tampak seperti harta karun. Kita di sini bisa melihat tubuh prototipe dan harus menuju ke sana. Ayo kita pergi sekarang teman-teman. Ayo kita pergi. Hei teman-teman, lihat sepertinya ada tanda silang merah. Di mana harta karun yang mungkin kita temukan? Ayo singkirkan salju ini, geser terus. Pasti ada harta di dalamnya. Wah, benda-benda ini seperti kotak harta karun. Bukan, itu Bad Toys Box milik Lily Love Braids. Kamu yakin ini punyanya Lily Love Braids? Iya, ini bintang-bintangnya. Oh benar, bintang emas memang milik Lily Love Braids, tapi ada gembok besar dan kita tidak bisa membukanya. Mungkin kita harus kembali ke prototipe dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ya, pasti ada sesuatu di dalamnya. Jadi, ayo kita kembali ke prototipe. Mungkin kita bisa menemukan lebih banyak petunjuk untuk menemukan kunci dari gembok raksasa ini. Ayo teman-teman, ayo. Baiklah Slav, ayo pergi. Jadi kita perlu mencari lebih banyak barang dan petunjuk yang mungkin bisa membantu kita membuka Bad Toys Box milik Lily Love Braids. Ya sayang, kita perlu mencari di prototipe agar menemukan sesuatu yang berguna. Iya, aku masuk ke dalam prototipe dan sepertinya kita menemukannya. Ya ampun, Ini Gilbert, tapi dia mainan yang baik. tapi kepalanya terpenggal. Jadi prototipe menelan Gilbert dan itulah sisa-sisa menyeramkan darinya. Aku tidak ingin ditelan prototipe. Oke, tapi kita tetap harus mencari tahu apalagi di dalam sana. Ini gerabak. Benda-benda ini milik karakter utama dan siapapun yang pernah main Poppy Playtime pakai benda itu. Tapi bagaimana cara benda itu berguna? Ya, kamu bisa memakainya sebagai alat. Mungkin itu bisa membuka kotak mainan jahat itu. Oke, coba saja. Jadi itu mungkin bisa memberikan tekanan dan mematahkan kuncinya. Coba. Sekarang gagal. Kita harus lanjut dan terus lihat isi prototipe. Kali ini benar-benar tak berguna. Jadi, mari kita lanjutkan. Wah, aku melihat sesuatu yang besar dan berat di dalam prototipe itu. Wah. Teman-teman, kalian tahu itu benda apa? Ini peluncur roket asli, tapi di sini tertulis untuk Huggy-Wuggy. Jadi ini peluncur roket khusus untuk menghancurkan monster seperti Huggy-Wuggy. Aku sering bermimpi punya bazooka. Suara teriakan apa itu? Huggy-Wuggy yang berteriak. Ya, dan suara-suara itu berasal dari arah sana. Ya ampun, ini Huggy-Wuggy. Ya ampun. Slav, ayo kita lari, tolong. Wah, kita punya sesuatu yang sangat istimewa. Selamat tinggal, Tuan Huggy-Wuggy. Astaga, itu benar-benar gila, Alex. Huggy-Wuggy sudah tumbang. Kita berhasil mengalahkannya. Ayo kita lihat lebih dekat. Jadi, monster ini menerima hantaman roket tepat di wajahnya. Lihat, ini kunci emas. Wah, Alex, kerja bagus. Mungkin kunci ini bisa cocok untuk kotak mainan jahat kita.
Ayo kita coba. Ya, ayo kita buka. Sekarang kita sudah dekat dengan kotak mainan jahat itu. Ayo coba kunci ini. Oh teman-teman, kuncinya pas dan kita bisa buka gemboknya. Sudah terbuka, hebat. Jadi sekarang saatnya melihat apa yang ada di dalam kotak mainan jahat yang menyeramkan itu. Oke? Ini bisa sangat berbahaya karena milik Lily Lovebreads. Jadi kita harus mencari tahu. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ya ampun, mainan-mainan ini sangat menyeramkan. Dan mainan-mainan ini dari Poppy Playtime. Ini adalah catnap. Ya ampun, ini sangat menyeramkan. Dan masih ada mainan aneh lainnya. Benda ini terlihat menyeramkan. Dan gajah ini juga sangat menakutkan. Mereka sudah mati. Saya tidak tahu, tapi ada semacam gel atau sesuatu seperti itu. Gel Poppy. Dan juga di dalamnya ada Poppy Playtime. Rahasia besar, bahan-bahan rahasia. Mereka mungkin sangat berbahaya. Ya, apa rahasia dan misteri di dalamnya? Kita pasti akan memeriksanya. Tapi juga ada di dalamnya sebuah perekam suara digital. Dan itu juga tertutup bercak darah merah. Teman-teman, Aku juga basah kuyup oleh Poppy Gel. semoga itu tidak berbahaya, tapi terlihat menyeramkan dan merah. Mari kita putar rekamannya untuk melihat apa yang terjadi di pabrik mainan itu. Ya Tuhan, kemana perginya? Ini adalah suara-suara dari pabrik Playtime kok yang terbakar habis. Apa yang terjadi? Kenapa? Mari kita terus dengarkan. Kita seharusnya tidak melakukan itu. Kita seharusnya tidak bereksperimen dengan gel Poppy Play. Sialan. Para ilmuwan itu terdengar seperti suara para ilmuwan dan mereka mengatakan sesuatu tentang gel Poppy Play. Ya, apakah itu karena ledakan gel Poppy? Aku tidak tahu. Mari kita terus dengarkan. Percobaan gel Poppy Play lepas kendali dan gel itu membakar semuanya. Ya ampun, benar. Mereka memproduksi gel itu. Percobaannya tak terkendali, jadi semuanya terbakar. Ya, tapi apa fungsinya? Aku tidak tahu. Mari kita terus dengarkan. Yang aku tahu pasti, prototipe itu tak boleh menerima gel Poppy Playtime. Ya ampun, kalian dengar itu teman-teman? Mereka bilang prototipe itu tidak boleh menerima gel Poppy Playtime ini. Ini mungkin sesuatu yang sangat berbahaya. Aku tidak tahu itu, tapi mari kita lihat bahan rahasianya. Mungkin kita bisa tahu isinya, kegunaan gel ini, dan alasannya. Seluruh pabrik terbakar, dan bagaimana bisa? Semuanya terhubung dengan prototipe yang kita temukan di dunia nyata. Jadi, mari kita buka dokumen rahasia ini. Wow, astaga, ini kelihatannya seperti laboratorium kan? Ya, ini adalah dokter Sawyer. Dan dia memproduksi gel Poppy. Ya ampun, dan sepertinya hanya tersisa sedikit gel Poppy. Jadi sepertinya ini penelitian tentang gel Poppy. Jadi zat ini sangat penting, mungkin berbahaya, tapi saya tidak tahu apa fungsinya. Kini kami yakin perusahaan Poppy Playtime memproduksi gel Poppy ini. Saya tidak tahu misinya atau alasan pabrik terbakar, tapi ini tetap berbahaya dan misterius. Teman-teman, mari lanjutkan penelitian. Ya ampun, ini adalah foto prototipnya. Jadi ini entah bagaimana terhubung dengan kebakaran di pabrik. Tapi kita menemukannya, jadi dia rusak saat kebakaran itu. Benar, itulah kenapa dia ada di sini dan kita membedahnya. Tapi ini jelas merupakan prototip yang sangat berbahaya, sangat menakutkan yang pernah kita temukan sebelumnya. Jadi, ya ampun, ini adalah foto-foto dari Playtime Co. Ini adalah pabrik yang sangat menyeramkan, tempat mainan diproduksi. Benar? Ini hasil ronsen Hagi-Wagi. Sekarang sudah tidak berbahaya. Kami sudah menghancurkannya, tapi tidak ada dokumen lagi. Kita masih belum tahu rahasia dan kebenarannya. Kenapa gel Poppy begitu penting dan kenapa ada kebakaran di pabrik itu? Ya, kamu benar. Dan aku penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Satu-satunya cara mengetahuinya adalah masuk kembali ke prototipe dan mencari petunjuk lagi. Aku merasakan sesuatu yang besar dan kotak. Wah, teman-teman, itu apa? Alex, kamu tahu? Ini kepala Dr. Sawyer, tapi tanpa badan. Jadi, prototipe juga menyerap Dr. Sawyer. Dan inilah yang tersisa darinya. Kasihan Dr. Sawyer.
Dia sedang berusaha mengatakan sesuatu. Apakah kamu sudah menemukan gel Poppy? Ya, Dr. Sawyer, kami sudah menemukan gel Poppy. Gel ini digunakan untuk membuat mainan menjadi hidup. Untuk menghidupkan mainan, Anda yakin? Iya, kamu tidak boleh menyentuhnya. Hei, kenapa kita tak boleh menyentuhnya? Kamu bukan penentunya jelas. Slav, jangan. Dia bilang benda ini dulu bisa menghidupkan mainan, tapi aku tidak percaya. Dr. Sawyer sangat pintar dan dia seorang ilmuwan. Hayo kita coba. Apa yang akan terjadi jika kita menuangkan gel Poppy ke pangkepang Lily Love? Apakah itu akan berhasil atau tidak? Tidak, jangan lakukan itu. Aku akan coba. Aku pasti akan coba. Karena aku tidak percaya, dokter bodoh. Sawyer. Slav berbahaya. Oh, tidak ada yang terjadi. Seperti yang kukatakan, ini cuma benda bodoh. Halo mainan kecil. Terima kasih sudah membawaku kembali. Slav, apa yang kamu lakukan? Kamu mencabut Lily Love Brace. Ya ampun. Sekarang kamu diundang ke pesta tehku. Hayo lari teman-teman, hayo lari. Ya ampun, maafkan aku. Aku tak ingin menghidupkannya lagi. Sudah kubilang, Slav, jangan lakukan itu. Maaf teman-teman, ini sangat berbahaya. Kita harus lari dari Lily Love Braids. Kita harus segera tinggalkan hutan ini. Oke teman-teman, jadi lain kali kita akan kembali mencoba membelah Lily Love Braids teman-teman. Kalau kalian mau itu, like video ini dan subscribe channel kami. Nama saya Slav dan ini Alex. Sampai jumpa. Kenapa kamu suka memotong segala sesuatu? Saya tidak tahu, mereka monster.